Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar suhu dan kalor. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Adapun manfaat dari matahari, yang pertama menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang kedua, matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen. Yang ketiga, matahari digunakan untuk mengeringkan garam. Yang keempat, matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Yang kelima, matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Adapun manfaat dari matahari, yang pertama menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Yang kedua, matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah panen. Yang ketiga, matahari digunakan untuk mengeringkan garam. Yang keempat, matahari digunakan untuk mengeringkan ikan asin. Yang kelima, matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sumber energi panas yang ketiga adalah gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Misalnya gesekan antara kedua tangan, gesekan antara mistar dengan kain kering. Sumber energi panas yang keempat adalah panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral. Adapun manfaat dari panas bumi digunakan sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Suhu dan kalor. Suhu dan kalor adalah dua hal yang berbeda. Suhu yaitu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dinginnya suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah Celcius. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan panas atau kalor, panas yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda atau energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori, alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Perubahan benda akibat perubahan suhu adalah terjadinya pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Pernahkah anak-anak memperhatikan proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh para tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan memberikan ruang pemuaian pada kaca jendela. Jika bingkai jendela tidak diberikan ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan pada saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi yang keras. Contoh yang kedua, ban sepeda motor atau mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat menguap karena panas. Contoh yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Contoh yang keempat, pemuaian pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Contoh yang kelima, pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung.
Rel yang melengkung dapat membahayakan kereta api yang lewat. Contoh yang keenam, penggunaan termometer. Adakah anak-anak yang tahu bagaimana cara penggunaan termometer klinis? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh, seperti mulut dan ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan itu nantinya akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan berapa suhu tubuh kita. Ketika termometer tidak digunakan, maka cairan itu akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.